Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melihat bagaimana sejarah pekabaran Injil di HKBP Boboyo Resort Enggano. Gereja HKBP PKPE Boboyo Resort Enggano berdiri pada tahun 1984 di Desa Boboyo antara Desa Meok dan Karkula. Pada tahun 1902 pada bulan Januari telah kedatangan misionaris dari RMG, yaitu 2 orang, yaitu misionaris Agus Let yang bertolak dari Pulau Mentawai ke Pulau Enggano bersama dengan guru Kristian Lumbang Tobing untuk mengabarkan Injil. Mereka berlayar hingga ke Pulau Enggano, tepatnya di Bagoa Rako, sebelah barat Pulau Enggano. Dan tempat ini sebagai basis pertama yang dilayani oleh misionaris tersebut. Misionaris tersebut berhasil melakukan penginjilan karena mereka terlebih dahulu mempelajari adat istiadat dan mempelajari kegemaran masyarakat yang ada di Pulau Enggano. Namun, di tengah pelayanan yang mereka lakukan, mereka mengalami tantangan berupa penyakit menular, yaitu malaria dan disentri. Ditambah lagi dengan kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat Enggano, yaitu kepercayaan terhadap animisme yang mereka lakukan di tengah-tengah hutan, yang dilakukan oleh mereka dengan melakukan penyembahan kepada roh-roh jahat agar penyakit guru Kristian segera membaik. Mendengar hal itu, guru Kristian menolak dengan sangat keras upacara itu karena sangat bertentangan dengan umat Kristiani. Imannya kepada Tuhan masih sangat teguh dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada beliau. Misionaris tersebut berdoa dan meminta penyembuhan kepada Tuhan, dan suatu ketika Tuhan menjawab doanya sehingga beliau mengalami kesembuhan dan bangkit dari penyakitnya dan melanjutkan pelayanannya di tengah-tengah masyarakat Enggano. Setelah selama kurang lebih 6 bulan menaburkan Injil, maka sebagai buah sulung pelayanannya 4 orang dari penduduk pribumi dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Artinya misionaris tersebut berhasil membaptis 4 orang penduduk Enggano pada tanggal 6 Juni 1902. Hari itu juga ditetapkan sebagai hari lahirnya Gereja Kristen Enggano Asuhan Zending HKBP. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1903, ladang Tuhan di Pulau Enggano sudah menjadi lahan yang subur bagi pekabaran Injil, sehingga tenaga-tenaga pelayanan Zending semakin dibutuhkan di Pulau Enggano. Sehingga pada tahun ini didatangkan pelayanan di Enggano, yaitu Guru Manase Pangkep untuk membantu guru Kristian Lumbang Tobing, dan ditempatkan di ABH Pos Pekabaran Injil yang baru. Pada tahun 1904, keempat orang tersebut dibaptis menjadi penatua dalam mendukung pelayanan Injil di Enggano. Dengan bertambahnya tenaga pelayanan di Pulau Enggano, pos-pos pekabaran Injil yang lahir secara beruntun seperti di Kiyoyo yang terletak di bagian selatan Pulau Enggano. Setiap pos pekabaran Injil yang baru selalu merupakan sebuah pekerjaan yang sulit dan berat, sebagaimana ada pepatah yang mengatakan bahwa langkah awal adalah langkah yang menentukan. Selama 4 tahun melayani di Karkula,
basis utama tempat penginjilan guru Kristian, meninggalkan Pulau Enggano dan digantikan oleh Guru Immanuel Siregar. Dan tidak lama kemudian diutuslah Pendeta Johannes karena melihat perkembangan dan kebutuhan yang semakin mendesak dalam pekabaran Injil. Selanjutnya Guru Pondang Siregar ditugaskan untuk pekabaran Injil yang semakin meluas, dan beliau pada awalnya ditempatkan di Kuba, namun berkat kegigihan Guru Pondang Siregar dalam misinya, ia berhasil mengabarkan Injil kepada seluruh penduduk yang berdomisili di bagian timur pulau ini. Tidak lama kemudian, Guru Immanuel meninggalkan Enggano dan kembali ke Tarutung, sehingga tugas atau pelayanannya dirangkap oleh Pendeta Johannes Montobing. Usaha dalam pembinaan jemaat sebagai keutuhan jemaat Tuhan di Pulau Enggano, Agus Let membawa 3 orang putra Enggano untuk mendapatkan pendidikan di Seminarium Sipoholo. Setelah ia dibaptis pada tahun 1907, yaitu Martin Kaahoa, Eliezer Kauno, dan Enos Kaarubi. Akan tetapi rencana Agus Let tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena pada tanggal 20 Agustus 1909 dalam menuju perjalanan ke Tarutung, Agus Let ditangkap dan dibunuh di Pulau Mentawai. Agus Let dibunuh dan dimakamkan di tanah Tiras di Pulau Mentawai. Kematian misionaris Agus Let di Mentawai menjadi benih cikal bakal di Pulau Mentawai. Setelah kematian misionaris Agus Let di Mentawai, maka tugas pelayanannya dilanjutkan oleh Pendeta Willing, sedangkan Guru Pondang Siregar telah meninggalkan Enggano dan digantikan oleh Guru Kilian Lumbantobing pada tahun 1908 dan memperluas pelayanannya. Pada tahun 1910, tenaga pelayanan menambah dengan mengutus tenaga pelayanan yaitu Farel Lumbantobing. 3 tahun kemudian, yakni pada tahun 1913, pelayanan Pendeta Johannes Lumbantobing berakhir dan meninggalkan Enggano. Pada tahun 1914 digantikan oleh Pendeta Daniel Pardede. Pelayanan yang dilakukan oleh Daniel Pardede sangatlah berkarisma dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Meskipun beliau mengalami sakit penyakit, iman dan keteguhannya menjadi khotbah bagi penduduk di Enggano, sehingga beliau banyak disukai oleh banyak penduduk Enggano tersebut. Perkembangan yang dilakukan oleh Pendeta Daniel Pardede adalah sebagai berikut, yaitu membuat liturgi minggu, memimpin KOR, mengajar firman Tuhan, dan membimbing penduduk untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial mereka melalui pertanian. Pada tahun 1932, tugas Guru Andar digantikan oleh Guru Farel di Karkua yang sebelumnya melayani di Mentawai. Suatu ketika perusahaan Belanda menyewa tanah penduduk Pulau Enggano dengan memonopoli Pulau Enggano terkhusus ABH, Kikoyo, dan Berkiau. Dengan demikian penduduk di daerah itu terpaksa pindah ke Karkua, sehingga gereja di Karkua merangkap sebagai rumah sekolah. Dengan itu didirikanlah gereja di Buboyo, Desa Meat, Karkua. Pada tahun 1926, Guru Erni meninggalkan, lalu digantikan dengan Guru Kasianus Kaarubi melayani di Kiep dan Beboyo. Beberapa tahun kemudian Guru Eliezer Manalu kembali melayani dan digantikan oleh Guru Mika Hutagalung
yang memimpin pos pekabaran Injil di Beboyo, melihat penindasan dan penderitaan penduduk setempat yang terikat oleh rentenir dan setiap hari Guru Mika bertindak dan memenuhi masyarakat untuk berkooperasi dan sebagian bertani yang disebut dengan kelompok tanah Zending. Istri Guru Mika Hutagalung sangatlah berperan aktif untuk membantu pelayanan penginjilan dengan mengajak jemaat untuk bercocok tanam dan membina rumah tangga dalam hidup dalam Kristiani. Pelayanan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya yang pernah datang ke Pulau Enggano. Guru Mika sangatlah pintar mengajar lagu atau nyanyian rohani yang ditambah suaranya yang sangat merdu dan tinggi, dan itu menjadi berkat jemaat Tuhan. Gereja HKBP PKPE Beboyo telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi karena kesesuaian jemaat atau penduduk. Gereja HKBP sudah mengalami perpindahan tempat selama 4 kali. Ada berpendapat bahwa beberapa jemaat tersebut mengatakan bahwa perpindahannya gereja karena tidak nyaman apabila membelakangi pantai laut atau laut. Alasan berikutnya, gagalnya pembangunan proyek gereja di tepat di samping gereja Beboyo yang sekarang ini. Padahal gereja tersebut sudah berdiri pada bagian dan pondasi. Selanjutnya, ada yang berpendapat bahwa perpindahan gereja Beboyo adalah pemekaran gereja di Melakoni karena melihat gereja jarak yang tidak memungkinkan apabila terus-menerus seperti itu. Maka pada tahun 1984 dibangunlah gereja Beboyo. Usaha dan semangat pelayanan di Enggano khususnya gereja Beboyo hingga saat ini masih mengalami kesulitan, ketidakadilan, dan timbul pro kontra karena perasaan dan kurang mendukungnya penatua dalam mendukungnya iman secara fisik dan juga rohani. Hingga sekarang pertumbuhan jemaat secara menyeluruh masih dapat dikatakan belum kuat, sehingga dalam beberapa keluarga sangat mudah dipengaruhi oleh beberapa ajaran-ajaran agama yang datang ke Enggano. Alasannya jemaat lebih bertumbuh imannya di saat mengikuti ibadah di tempat lain, dan sebagian jemaat lainnya pindah karena terjadi pro kontra antara ketidaksepahaman antara sesama pelayan. Saat ini di samping berdirinya HKBP yang telah lama melakukan penginjilan di Pulau Enggano, masuklah beberapa aliran gereja seperti Pentakosta, Betel, serta agama lainnya, dan juga seperti agama Islam yang jemaat hasil penginjilan HKBP atau mantan jemaat HKBP itu sendiri. Pekabaran Injil yang harus dilakukan akan mendukung keberhasilan dari gereja tersebut. Pekabaran Injil menjadi pondasi gereja untuk melakukan pekabaran Injil di suatu tempat, yaitu pekabaran Injil di Kepulauan Enggano. Berangkat dari amanat Kristus yang tertulis di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Misi Allah di tengah-tengah dunia ini menjadi salah satu fondasi bagi kita untuk melakukan setiap pelayanan kita, termasuk di HKBP
PKPE Boboyo. Dan firman Tuhan yang tertulis di Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19 dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam hal ini, pekabaran Injil di Pulau Enggano sudah dilakukan pada tahun 1902 oleh RMG dan dilanjutkan oleh pelayan atau pekabar Injil yang diutus dari HKBP yang terus mengirimkan tenaga pelayanan HKBP. HKBP telah menunjukkan sebagai ekstensi sebagai mitra Allah atau mitra kerja Allah dan perpanjangan tangannya kepada umat ciptaannya. Namun belakang ini pertumbuhan jemaat mengalami penurunan. HKBP harus menyadari bahwa misi adalah identitas gereja, yang pada hakikatnya misi gereja adalah misi Allah yang berasal dari pengutusan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Maka misi gereja adalah mengikuti Yesus, menghadirkan kasih Allah demi kemuliaan Allah, dan memuliakan Allah dengan menghadirkan kasih Allah dalam dunia, dalam hidup sehari-hari sesuai dengan situasi dan kondisi tempat, dan melakukan misi itu dengan relevan dan memusisikan pelayanan itu untuk penduduk setempat. Salah satu indikator gereja yang hidup adalah upaya pekabaran Injil yang dilakukan, baik ke dalam dirinya maupun keluar, yaitu kepada orang yang belum mengenal Yesus Kristus dan beragama lain. Gereja adalah penerima dan pemberita Injil Kristus. Hal ini harus kita lakukan atau dilakukan oleh HKBP, baik melalui jemaat secara langsung di tingkat jemaat, distrik, pusat, dan juga melalui biro zending HKBP-nya. Realitas keadaan pelayan zending yang menurun menuntut perlunya mengembalikan jati diri HKBP di bidang zending. HKBP haruslah kembali bangkit melayani, memberitakan Injil dengan melakukan persiapan, perencanaan, dan tahapan program yang akan benar-benar matang.